Halo, assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan masih dikasih kesehatan, sehat walafiat atau sehat wal andong teman-teman kira-kira. Kalau sehat walafiat ya sehat jasmani rohani alhamdulillah. Kalau sehat wal andong itu yang perlu ditarik-tarik pakai kuda kayak gitu. Karena andong itu kan nggak bisa jalan kalau nggak ditarik pakai kuda teman-teman. Ini teman-teman mau cerita sedikit saya. Malam minggu udah mandi, udah pakai wangi-wangian, mau jalan ya malah hujan. Ya, kayak gini akhirnya. Nongkrong aja di pinggir jalan, walaupun hujan-hujanan. Sembari ngopi, teman-teman. Tuh, ngopi lewat kan teman-teman, ya, namanya pinggir jalan ya kan. Tuh. Disaksikan air hujan yang jatuh beruntuhan. Sebetulnya begini teman-teman, air hujan itu rahmat Allah yang turun langsung teman-teman. Makanya kita harus sadar dan bisa menyadari Allah itu menurunkan air hujan itu untuk menghidupkan bumi ini. Lewat perantara air hujan itu kan tumbuhan bisa kebagian air, orang yang panas pikirannya, panas otaknya juga bisa adem. Karena kadang-kadang kalau seandainya pas badan panas apa gimana itu langsung hujan-hujan aja. Tuh, orang lewat posisi hujan-hujan masih menjemput rahmat atau menjemput milik untuk keluarga. Kita doakan aja bareng-bareng, mudah-mudahan aja miliknya dekat untuk nafkahan anak bini kan gitu. Karena kalau seandainya udah rumah tangga itu harus memberikan nafkah, itu kewajiban. Nah, kehidupan rumah tangga itu begitu teman-teman. Makanya dengan perjuangan itu ya mudah-mudahan bagi yang kehujanan di jalan, lagi proses penjemputan milik, karena milik itu harus dijemput. Kan kadang orang salah kalimat begini, rezeki itu harus dicari. Kalau menurut pribadi saya, konsep pola pikir saya begini, rezeki itu harus dijemput bukan dicari. Kalau dijemput kan gambarannya begini teman-teman, waktu saya pacaran dulu masih bujangan, mau kemana? Mau nyari pacar. Lah otomatis kan begitu ya teman-teman, pacarnya belum ada, tapi ditanya mau kemana, mau jemput pacar, pacarnya udah pasti ada belum? Udah pasti ada. Lah begitu. Kadang perbedaan kalimat itu yang akan menjadikan beban, akan menjadikan salah tafsir, salah makna. Rezeki itu yakin udah ada dari Allah Ta'ala, tinggal menjemput. Kalau menjemput berarti udah punya suatu keyakinan kalau rezeki itu Allah membagi. Tapi kalau mencari, lah iya kalau ketemu jalannya, kalau enggak, nah itu kadang repot. Sama halnya dua suku kata yang menjadi satu teman-teman. Contohnya begini, terima kasih. Orang sering keblunder di situ. Habis nerima kan ngasih. Nah kadang orang kan habis nerima nggak ngasih, lah itulah makanya jadi seakan hidup itu payah, hidup itu beban. Karena apa? Yaitu dari kalimatnya aja udah hutang. Hutang bank itu wajib bayar. Kalau hutang kalimat seakan nggak sadar atau tanpa nyadar itu suatu menjadi hutang kalimat. Ya tapi namanya udah jadi rahasia umum ya mau gimana lagi. Ini konsep pola pikir saya pribadi. Coba kalau seandainya teman-teman ada yang setuju dan ada yang sinkron ya monggo komen di bawah kakange channel ini. Jadi kita sharing, kita tukar pikiran. Karena apa? Ya siapa tahu pola pikir saya itu masih salah.
pola pikir saya itu belum pas, pola pikir saya itu belum benar. Karena apa? Benar itu sulit teman-teman kalau nggak belajar dari saat ini, detik ini, dan jam ini. Bahkan kebenaran yang di dalam hati itu dikeluarkan bisa jadi salah teman-teman. Karena apa ya? Kita menolong itu benar, tapi bagi yang lagi kesusahan benar. Tapi kalau seandainya menolong itu salah tempat atau salah konteks, ya bisa jadi salah juga. Kok bisa begitu? Ya diumpamakan begini aja, kita mau nolong orang lagi kejamretan. Yang mau kejamretan itu bersyukur, tapi bagi penjamret itu ya kurang terima, kan begitulah. Itulah kehidupannya. Makanya kebenaran itu sulit untuk diterima. Bahkan manusia sendiri pun kenyataan kebenaran itu pada ditakutin kalau zaman saat ini. Ya nggak tahu kalau menurut kebanyakan orang, itu menurut pribadi saya sendiri. Karena apa? Kematian itu adalah kebenaran dan yang hakiki. Yang benar itu kematian itu pasti. Tapi pada takut kan? Karena apa? Merasa belum punya saku kan gitu. Ya, memang benar sih. Kalau nggak punya saku untuk kematian, ngadepin itu repot. Padahal mati itu pasti benar adanya dan pasti akan terjadi. Lah cuman kan kita memikirkan apa saku kita di dalam dunia ini. Kalau kita nggak punya saku ya sama aja. Tuh, suara air gemercik ya teman-teman ya. Udah mulai agak reda teman-teman. Kita punya modal apa dari dunia untuk menghadap Sang Pencipta? Apakah patut ya teman-teman kita dikeluarkan dalam keadaan bersih, terus pulang itu dalam keadaan kotor? Kayaknya kurang pantas, kurang patut ya teman-teman. Mobil lagi teman-teman, emang di pinggir jalan banyak yang lewat teman-teman, ya nggak apa-apa lah. Malah jadi cerita banyak saya ini ya. Digambarin begini teman-teman, kita ngambil baju dari lemari itu bersih. Nah, giliran masukin ke lemari lagi kan ya harus bersih lagi kan. Masa iya kita dikeluarkan dari lemari itu bersih baju kita, pas posisi masukin lagi kotor? Nah sama aja, kita terlahir itu dengan jiwa yang bersih, jiwa yang murni, tapi di saat pulang menghadap, jiwa kita itu kotor. Pantas nggak? Coba kita pikirin. Itulah kadang manusia itu sadar tapi kurang nyadar tentang kayak gitu. Tapi ya nggak masalah kalau kayak gitu kan, namanya kita tahap belajar ya teman-teman ya. Yang paling repot itu sebetulnya bukan untuk itu yang harus dilakukan. Yang paling repot itu di saat kita mengenakan baju itu supaya tidak kotor. Apalagi pribadi saya, jiwa saya itu tadinya terlahir bersih, tapi setelah umur segini itu jiwa dan pola pikir saya itu kotor. Nah itulah cara membersihkannya itu dengan cara kayak apa. Makanya seandainya teman-teman ada yang paham, ada yang mengerti, saya khususnya Kakange minta bantuan untuk memberikan solusi. Coba komen di bawah ini kan gitu, biar kita bisa sharing, kita bisa memahami, bertukar pemahaman. Kan kurang patut kalau seandainya keluar bersih masuknya kotor, itu kurang patut. Nah, terus gimana sepatutnya? Ya itulah hak prerogatif teman-teman. Saya bercerita kayak gini ya, ini apa yang saya alami teman-teman. Tuh, pasnya hujan-hujan, jemput rezeki, mudah-mudahan aja dikasih milik yang banyak itu tuh. Ya udah gitu aja teman-teman, nggak usah
panjang lebar, dalam arti kata dengan sedikit mudah-mudahan bisa menjadikan perbuatan baik yang bisa memperbaiki hidup. Sifatnya saya dalam arti kata cuma curhat, saya juga masih kotor, saya juga masih kurang belajar. Ayo kita belajar sama-sama. Saya tutup pengutaraan kalimat atau kata-kata saya ini, walaupun sepenggal, mudah-mudahan menjadikan pembenahan hidup kita masing-masing. Jadi saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.